menentukan waktu kerja kita sendiri. Juga yang lebih positifnya itu adalah kita bisa memberdayakan umat yang banyak, ya. Kita bisa bermanfaat bagi umat yang banyak, bukan sebaliknya, memanfaatkan umat yang banyak. Beda sedikit ya Bu. Buat bermanfaat untuk orang banyak, memanfaatkan banyak orang itu beda banget gitu ya. Sini Bu. Terus juga, nah di sini di business owner, apa ada kerugiannya Bu? Tidak. Secara umum semua bisnis pasti ada kerugian, betul tidak? Ya. Dan semua resiko itu ditanggung oleh sendiri. Makanya jadilah bisnis yang amanah, yang bisa menjaga kepercayaan. Insya Allah ketika kita fokus pada sistem, ya, ketika kita menjalankan sistemnya, insya Allah kita tidak akan menemukan kegagalan. Ya. Yang terakhir nih Bu, di itu apa Bu? Itu adalah investor. Investor itu kalau di kuadran ini jelas ini adalah pilihan yang terbaik sebetulnya, ya, investor. Jadi kalau di investor itu bagi kita yang banyak uang, kita bisa menginvestasikan bisnis kita, ya, investasi ke perusahaan yang lain, investasi dengan niaga yang lain, ya, dengan dagang yang lain. Jadi di sini bisa dikatakan, tuh di sini ada passive income ya, bisa dikatakan nanti uang yang bekerja untuk kita Bu. Kalau di sini, kalau di investor, ya. Ada keuntungannya menjadi seorang investor? Ada tidak keuntungannya menjadi investor? Ada, ya. Apa Bu? Uang dan sistem yang bekerja untuk kita. Itu kelebihannya menjadi investor. Ada kerugiannya? Ada kerugiannya tidak? Ada. Apa kerugian jadi investor? Perusahaan. Apa? Coba. Kerugian menjadi investor apa Bu? Ya, kerugiannya adalah ketika kita salah berinvestasi, ya, tidak sedikit banyak investasi bodong, betul Ibu ya, investasi bodong sekarang itu banyak. Ketika salah berinvestasi, maka dalam hitungan sekejap kita akan kehilangan omset, ya, dicana kabur lah. Perusahaannya bangkar, boro-boro uing modal gitu ya, boro-boro untung modal ente uing, yang akhirnya apa? Jadi madorot, jadi masalah ya. Nah itu Bu, itu adalah seorang investor. Nah sekarang menjadi pertanyaannya, silakan teteh di tengah saja sayang. Nah pertanyaannya sekarang Bu ya, kalau agen HNI ada di kuadran mana? Bisnis. Oh, agen HNI ada di kuadran mana Bu nih tadi? Kuadran mana? B. Sepakat? Sepakat. Ya, yuk kita jadilah seorang business owner. Kita bisa memiliki bisnis ini. Tadi dikatakan sama Bu Ustadz, ulah produk ngopi. Ya, tapi produk kita. Kita, aku dan kamu. Ya, gitu kan? Jadi produk kita HNI itu milik siapa Bu? Milik kita. Milik kita umat Islam. Jadi yang belum punya kartu ID silahkan menyerbu meja pendaftaran. Bikinlah kartu ID hanya dengan 10.000, maka kita bisa memiliki perusahaan yang sangat besar ini, perusahaan HNI yang luar biasa ya. Takbir. Allahu Akbar. Nah, parem Bu. Oke. Sama operator. Kayak itu tadinya itu. Oke ya. Lihat Bu. Tadi sekali lagi kita di bisnis menjadi dilatih atau dicetak menjadi seorang pebisnis di sini. Nah, apa sih bedanya dagang dengan bisnis? Ya, cung yang pedagang, cung. Yo pedagang, ya. Saya juga ngacung dah, saya pedagang Bu. Ya. Saya pedagang kue, ya. Saya pedagang kuliner Bu. Sehari saya bisa memproduksi 7 macam kue, ya. Kok bisa penuh pada waktunya? Ada, asal kita bisa membagi waktu, ya. Saya juga seorang pedagang logam mulia. Ayo, pedagang naon deui cenah sih? Ya, siapa yang kenal saya? Jam tangan. Kacamata. Apalagi pedagang apa lagi Bu? HNI. Pedagang apa lagi yang di sana? Kerudung. Baju. Yang di marga? Oh, sapi. Tuh, saya juga pedagang Bu, sama. Ya, sama. Kenapa? Ya, Rasul mengatakan kita, ayo jadilah kamu pedagang, pebisnis, pengusaha gitu ya. Nah, yang ini saya jelaskan di sini versus dagang dengan bisnis. Jadi kalau misalnya atuh abi tong jadi pedagang gitu jadi pebisnis, jangan.
ayo teruskan pedagangannya, tapi plus jadi pebisnis gitu ya. Karena HNI adalah bisnis yang tidak menyita waktu, bisa kita jalankan sebagai side income. Ada guru, lanjutkan jadi guru. Bu Erma guru, lanjutkan jadi gurunya. Bu Ustazah sebagai apa? Bu Ustazah di sini sebagai Ibu terapis. Ibu kos, silahkan jadi ibu kos ya. Ibu Utik sebagai pegawai karyawan, lanjutkan ya. Tapi plusnya apa? Yuk jadilah sebagai pebisnis. Karena apa? Ini bedanya. Dagang adalah bisnis. Satu, kalau di perdagangan harus jadi seorang pedagang nih Bu ya tadi self employed. Kalau di bisnis adalah business owner. Betul ya tadi ya? Kalau pedagang itu ada di kuadran S ya, kita bekerja sendiri. Betul. Ya, bekerja sendiri. Kalau di business owner, kita tidak bekerja sendiri. Kita ada tadi disampaikan sama Bu Ati bahwa bisnis ini adalah bisnis jama'i. Lalu bisnis jama'i Bu? Bisnis bersama-sama. Bisnis bersama-sama, sasaran Bu. Saya tidak datang ke sini sendiri, tapi saya bersama tim. Ini tim saya, ini mitra-mitra kerja saya. Ya? Jadi di bisnis owner itu kita bisa menciptakan atau memberdayakan banyak orang dengan membuka lapangan kerja dan menjalin kemitraan. Saya bermitra sama Ibu Ustaz di sini. Saya bermitra juga sama Ibu Etik, sama ibu-ibu yang lainnya di sini. Nah, teteh-teteh yang bertiga, yang milenial ya, sudah punya ID belum? Nanti tinggal gabung ya sama teteh-teteh yang cantik tuh yang ada di kursi sana. Ya, modalnya cuma 10.000 saja. Nih, di sini perbedaannya apa lagi nih, Bu? Kalau di dagang kita bekerja sendiri, ya, bekerja sendiri betul tidak Bu? Tuh, besok kurang sakuring-uringan untuk air minum, ngagentos teh-nya. Kemarin baru datang kemarin ada bapakna geus perlu can salat jeung lapar. Tiasa dikantumkeun di jalanana geus nya kudu alpa ya. Terus kalau di bisnis, Bu ya lihat Bu, kita bekerja dengan sistem dan memiliki sistem serta orang-orang yang bekerja untuk dirinya. Di HNI mah Bu di sistem mah. Jadi kita menjual produknya itu dengan sistem. Bukan menjual sistem produk jadi hiasan, tapi kita menjual produk dengan sistem, di sisteman. Jadi kalau di business owner itu lebih terkenal dengan secara umum itu adalah independent business owner. Jadi memiliki bisnisnya itu ya secara mandiri. Tapi bisnis. Kok bisa seperti itu? Bisa, Bu ya. Kalau dikatakan nih, Bu Ustazah ari HNI bisnis saha? Bisnis apa ujungnya? Bisnis? Siapa bosnya? Siapa bosnya? Bosnya? Bosnya sendiri, kita sendiri, ya. Terus atau ada Bu Siti saha? Bu Novi saha? Saya hanya sebagai mentornya. Bosnya siapa? Bu Ustazah. Karena di business owner kita sendiri yang menjalankannya dengan sistem dan kita sendiri yang menentukan karena kita sebagai bosnya. Itu ya ini ya. Bisa menentukan kerja sendiri. Bu Ustazah bede ayah acara hebat ini jam sabar saja besar, silahkan Bu Ustazah ya menentukannya. Nggak ada ketentuan dari pabrik, nggak ada ketentuan dari perusahaan, tidak ada. Nanti kita akan menentukan bonus sendiri. Sabar emang bonusnya ini, oke nanti saya akan siapkan ya. Terus setelah ini, terus dagang tidak bisa ditinggal, sangat bergantung pada diri sendiri, betul? Betul, dagang begitu, tidak bisa ditinggal, sangat bergantung pada diri sendiri. Terus kalau bisnis, sangat bisa ditinggal, bergantung pada sistem yang telah dibuat dengan baik. Saya meninggalkan bisnis saya tidak? Meninggalkan, saya keluar dari toko, tapi saya ada di sini, tapi tetap berjalan. Ya. Terus juga di sini, fokus hanya pada margin, selisih harga jual dengan harga modal sebagai keuntungan setiap produk yang dijual. Nah, misalnya siapa yang pedagang di sini? Yang jualan misalnya yang memproduksi sendiri misalnya. Oke, siapa Bu yang belakang? Baju kuning. Ibu jualan apa Bu? Bikin cireng. Ya, di sini lihat. Kalau bikin cireng itu fokus pada margin, selisih harga jual dengan harga modal. Contoh, Ibu jual cireng berapaan Bu? 600. Alah, mirah bisa. Ayah cireng 600-an ya apa rumahnya? Di kota mah tuh ayah Bu. 2000 teh. Dulu 2003, sekarang nggak dapat 2003. 1000. Oke Bu ya. 100.000 kan Bu. Ya berjenalir. Nah, Ibu siapa yang kamu kuning namanya? Ibu Tita. Ibu Tita jualan cireng 600. Modalnya berapa? Paling 400 ya. 400 modal dijual 600. Berarti keuntungan berapa Bu? 200. Itu hanya fokus di sana. Ya. Tidak ada dari keuntungan yang lain.
Ya, hanya dari 200 rupiah yang kita kejar dari menjual satu cireng. Tapi kalau bisnis, fokus tidak hanya pada margin, tapi yang paling penting adalah volume kuantitatif omset yang bisa semakin besar dengan rekrutmen. Ya, ini ada dengan rekrutmennya di sini Bu. Nih, karena kenapa dengan rekrutmen? Karena kan kita memberdayakan banyak orang. Betul tidak? Jadi begini. Kalau kita kerja sehari berapa jam Bu untuk pekerja di employ? Nah, sebagai di employ ini kerja berapa orang? Berapa jam sehari? 8 sampai 9 jam. 8 sampai 9 jam. Oke. Kita bekerja sebagai pekerja atau karyawan 8 sampai 9 jam sehari. Kalau di HNI cukup kerja 2 jam sehari itu udah maksimal. Ya. 2 jam itu untuk kita ber-PCA, menebar manfaat orang lain, atau juga follow up mitra, atau juga ikut HS seperti ini. Cukup hanya 2 jam sehari itu udah cukup banget. Betul? Betul. Sekarang apa bedanya? Kenapa sih kita dengan rekrutmen? Karena begini Bu, ketika saya bekerja sehari hanya 2 jam, tetapi ketika saya mempunyai mitra di bawah, mereka bekerja juga sama 2 jam. Dan misalnya kita punya mitra di bawah itu sebanyak 100 orang Bu. Karena kita sudah mengajak ke 100 orang dan menduplikasi cara kerja kita. Kita kerja sehari cuma 2 jam, tapi mitra kita ada 100 di bawah. Dan mereka bekerja sama sehari 2 jam. Coba Ibu kalikan, Ahmad coba kalikan. Kalau Ibu kerjanya 2 jam, Ibu punya mitra 100 dan si 100 orang itu bekerja sama 2 jam sehari. Berarti sabar jam? 200 jam. Sabar hari? Sehari. Itu melebihi waktu produktif, betul tidak Bu? Sedangkan waktu produktif kita hanya berapa jam? 12 jam. Dan 12 jam dia makan malam ya, kita pakai istirahat, betul? Ya, taruhlah tadi bandingkan dengan mereka pekerja 8 atau 9 jam. Kalau kita bisa bekerja berapa jam sehari Bu? 2 jam. 2 jam. Kali berapa tadi kalau punya mitra 100? 100 jadi 200 jam. 200 jam sehari itu melebihi waktu yang sangat produktif, betul tidak? Nah, makanya kenapa tadi saya katakan bisnis kita bisa terus berjalan walaupun kitanya jalan. Karena mitra kita menduplikasi cara kerja kita dimanapun mereka berada. Ya, saya sudah punya mitra di Brebes, Jawa Tengah. Mereka terus bekerja untuk siapa? Ya untuk mereka sendiri. Dengan apa? Dengan sistem. Makanya kita ya tadi positifnya di business owner itu adalah kita memberdayakan banyak orang dengan membuka lapangan kerja. Ibu jadi bosnya. Mau Bu? Mau. Nanti saya perlihatkan omset saya ya, gaji saya berapa. Siap? Bukan lucu dah. Oke, nanti ya di akhir ya. Ini sekarang fokus pada penjualan atau sales kalau dagang. Kalau bisnis fokus pada marketing, pemasaran, networking atau jaringan bisnis. Ya. Fokus pada penjualan atau sales. Pokoknya mah tukang dagang mah menjual sebanyak Banyak. Pokoknya si sebenarnya jualan anaknya. Ibu cireng sehari kedah 100, kedah 200, kedah 200, kedah CM. Lamun teu CM. PS dikamenakeun Pak. Diolah deui, paling juga dibagikan. Kalau besoknya lagi nggak laku lagi, diapain lagi Bu? Alhamdulillah kalau laku ya tiap hari Bu ya. Nah itu, jadi kalau dagang itu fokusnya hanya pada penjualan saja atau sales saja. Tapi kalau bisnis fokus pada marketing, pemasaran, networking dan jaringan bisnis. Betul Bu. Kalau pebisnis mah bukan fokus hanya pada penjualan saja, tapi pada marketingnya nih, pada pemasarannya. Bagaimana supaya kita bisa menciptakan pasar di semua titik. Ya. Saya ciptakan pasar di mana Bu? Sukawening, Karangpawitan, ya, di Aur Panggung, Merta, gitu ya. Terus di mana lagi dia siap? Kan itu saya akan dari gitu. Terus juga saya ciptakan lagi di mana Bu? Singajaya. Banyak ya, alhamdulillah Bu, masya Allah luar biasa ya HNI itu dengan sangat cepat melejitnya luar biasa. Nah, begitu. Terus lagi berorientasi yang paling penting adalah terjual dan memenuhi target harian penjualannya tadi. Ya, terus kalau di sini berorientasi tidak hanya pada penjualan, tapi yang utama adalah pelayanan dan review kepuasan pelanggan. Nah, ini Bu kelebihannya di HNI mah ya, menjadi bisnis di HNI mah. Kita itu bukan hanya pada penjualan, tapi nih pada review kepuasan pelanggan dan pelayanan. Ibu, apa maksudnya? Contoh, Uti sudah membeli MHS ya.
Karena kita fokusnya bukan hanya pada penjualan, bukan penting untuk jual ke butik kumaha, butik rek di kumahakeun ge eta MHS. Enggak gitu kalau di HNI, kalau di kita. Tapi kita harus fokus pada pelayanan dan review kepuasan pelanggan. Saya tuh tanya, butik dianggot MHS-na. Butik dianggot naon wae, kumaha enak karosot atas nama MHS. Saya lihat Ibu Utik udah kempes lagi ya, udah kempes tuh, Masya Allah luar biasa ya. HNI mah MHS memang luar biasa ya, bisa tuh kempes sekarang ya, padahal waktunya belum lama ya. Dengan memakai MHS itu, Insya Allah. Nah itu, jadi kita itu kalau berbisnis itu bukan hanya fokus pada penjualan saja, tapi kita harus mereview kepuasan pelanggan. Ditanyakan, ya. Bisa jadi mereka lupa cara menggunakannya, bisa jadi mereka tahunya hanya untuk halurus saja, padahal bisa diminum, gitu, ya. Nah, lanjut Bu. Umumnya hanya memiliki target harian dan tidak memiliki visi besar untuk menjadi bisnis masa depan dan tanpa planning dan strategi apapun, betul. Kalau jualan mah jualan. Tegaduh misi nak kumaha kapayung, penting mah ayeuna laku 50 cireng, alhamdulillah. Dah, ya. Punya misi ke depan enggak? Punya visi ke depan enggak? Kalau pedagang itu suruh bisnis. Tapi kalau pebisnis memerlukan target dan proyeksi visi bisnis masa depan yang besar dengan kejelasan planning, target dan strategi. Betul, Bu. Kalau di bisnis ya, kita punya misi dan visi. Siapa yang masih ingat tadi visi misi yang disampaikan oleh oleh Ibu Ustaz? Cung. Saya kasih remote. Siapa yang masih ingat visi dan misi yang tadi disampaikan oleh Ibu Ustaz? Visinya apa? Cung. Betul. Betul. Memasarkan. Oke, kalau visi pandangan jauh, Bu ya. Visi itu adalah tujuan kita di jangka panjang. Itu visi. Visi HNI adalah menjadi pemimpin halal kelas pasar halal, menjadi pemimpin dunia, ya, menjadi pemimpin pasar halal di dunia. Itu visinya HNI. Ke depan itu harus menjadi pemimpin pasar halal dunia. Non Ibu? pemimpin pasar halal dunia, itu visi HNI. Misinya bagaimana? Nah, ari naon misi Bu? Eta misi teh jadinya misi we. Ayo apa misi? Kalau visi ya target kita di masa yang akan datang ya, itu bisa jadi jangka panjang. Kalau misi adalah bagaimana cara kita mencapai visi tersebut. Misi itu adalah strategi-strategi yang dilancarkan. Bagaimana misinya, diantaranya apa Ibu? Menguasai pasar halal dunia. Itu bagaimana caranya? Menciptakan lapangan usaha di tempat sendiri, diantaranya begitu. Itu misinya ya. Jadi kita harus punya target. Seorang pebisnis harus punya target. Karena 3 paradigma sukses di HNI itu adalah 1, menjual produk sebanyak-banyaknya, kejar pangkat setinggi-tingginya. Yang ketiga, jalankan cara kerja benarnya Bu ya. Jadi kita fokus saja ke cara kerja benarnya, maka kita akan mencapai bisnis atau sukses di HNI itu dengan cepat. Lalu, hampir tidak pernah membuat daftar nama untuk yang pernah membeli atau calon pembeli produknya tersebut. Ibu Teti Esa? Tita. Ibu Tita. Ibu Tita pernah nggak Ibu Tita bikin daftar nama? Abi marek jualan teh cireng teh si A B C D E F G H. Pernah nggak? Perasaan nggak Bu ya? Yang datang aja karena roda. Karena saya juga sama pedagang Bu. Saya juga suka ikut dagang di roda Bu, di depan kantor Satpol PP ya. Ikut jualan kue. Saya belum pernah membuat daftar nama. Iya ini ada kagusan puding. Itu penting masa hawe ngedongkap karena roda itu jadi pembeli kita. Tapi kalau di bisnis perlu dan wajib membuat daftar nama. Ini Bu, kalau di bisnis perlu dan wajib membuat daftar nama. Kenapa? Ibu, malam kita menjadi bosnya. Ya, Bu Nelis ya. Malam kita itu membuat daftar nama. Ya, besok mau saya ayo mobil orang matos ngalih, airan konsina itu kadang dipijit, punten bisa diwabel. Oh, giginya di kanape tuh.
Wah. Abi dina netra. Oh, di Di P, bener biasa leses kan sih. Nih ngaji teh. Anggas uke ya. Untuk kesekian kalinya saya mengerjain Pak Adi. Uke ya. Ya. Ilmu apa Adi? Nah, bisa Oke, kita mobil sekarang kita mah Ibu hese. perlu dan wajib membuat daftar nama. Kalau ibu pengen ya menyebarkan kebaikan yang ada di HMI, ibu yuk dipermudah dengan cara apa? Satu, membuat daftar. Jadi malam ya, Ibu Teti ini ya, Ibu Teti menyampaikan manfaat MHS ke yang lain. Anjing kata sambulan, ada daftar nama Bu. Mulai dari misalnya nama si A, contohnya saha, Arif, Agus, Ani, Aan, Aam, aduh, ya, tuh Bu ya, bikin daftar nama supaya memudahkan. Hari Senin, besok